Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini Channel. Oke, ini adalah tentang bakat atau multiple intelligence part 2. Part 1 sudah dibahaskan apa itu bakat, hobi, minat, passion gitu ya. Sekarang kita masuk bakat lebih dalam lagi. Sebelum mulai saya akan bahas dulu menurut Al-Isra ayat 84 berbunyi yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing, maka Tuhanmu lah yang mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi menurut para ahli, pembawaan yang dimaksud surat Al-Isra ini adalah watak dan bakat. Watak dan bakat. Jadi bakat itu adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Itu bakat ya. Dan bakat atau kecerdasan ganda juga bersifat laten atau tersembunyi, terpendam, dan ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Video sebelumnya saya jelaskan bisa aja bakat seseorang tuh tidak keluar, tidak kelihatan. Kenapa? Karena bakat itu adalah bersifat laten atau tersembunyi, terpendam, ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Jadi bakatnya ini semakin digali, semakin diulik, semakin dicari, maka akan keluar. Jadi pentingnya mengetahui bakat ibu, bakat bapak, terutama bakat anak-anak, karena bakat ini menentukan karirnya di masa depan. Jangan salah mengambil jurusan, salah mengambil pekerjaan kalau tidak sesuai dengan bakat. Kalau salah itu berarti dia kadang-kadang mudah bosan, tidak bersemangat, dan bisa berdampak stres juga karena dipaksakan gitu ya. Terus adalah kita semua berbeda karena kita memiliki kombinasi kepandaian berbeda. Jadi bakat kita, watak kita berbeda. Kenapa? Karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda. Bila kita mampu mengenalinya, kita akan mempunyai kesempatan bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Ini menurut peneliti Howard Gardner, penemu bakat ya. Jadi bakat itu adalah pembawaan kecakapan yang perlu dikembangkan dan dilatih, dan dia bersifat tersembunyi atau laten gitu, dan dia memiliki kadar pengetahuan yang berbeda. Oke, kemudian adalah bakat berdasar fungsinya. Bakat berdasar fungsinya dibagi dua. Yang pertama adalah kemampuan pada bidang khusus atau talent. Contohnya adalah musik, melukis. Jadi bakat berdasar fungsinya ada dua. Yang pertama kemampuan pada bidang khusus atau talent. Contohnya musik atau melukis. Jadi kalau dia mempunyai bakat musik ya, dia bisa langsung dapat pekerjaan di bidang itu. Misalnya dia musik, dia bisa jadi penyanyi, dia bisa jadi penulis lagu, dia bisa jadi komposer. Kalau dia suka menggambar-gambar, dia bisa jadi pelukis gitulah. Yang kedua adalah bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk mewujudkan kemampuan khusus. Yang kedua adalah bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk mewujudkan kemampuan khusus. Contohnya adalah melihat ruang atau bakat spasial visual, dan yang dibutuhkan pada bidang arsitek, pada bidang pilot, sipil juga. Terus bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang, yang tadi saya bilang kan. Jadi bakat itu dia bersifat laten tersembunyi, dia perlu dikembangkan, dan dia perlu muncul dan teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Jadi sekolah-sekolah yang bagus, misalnya sekolah-sekolah yang dari dasar PAUD, SD, TK gitu ya, dia udah dari awal dia udah mencari nih bakat anak, dia mengeksplor bakat anak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di tempat tersebut di sekolahnya. Terus kemudian adalah tujuannya apa? Untuk bisa pilih nih bakatnya dominan apa untuk menentukan karirnya atau jenjang pendidikan yang diambilnya ke depannya. Kemudian bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat atau hal-hal tersebut, atau hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuninya. Apa itu minat? Saya setelah membahasnya di video sebelumnya, silahkan tonton ya. Jadi bakat itu akan sulit berkembang apabila tidak diawali dengan adanya minat, terus yang berkaitan dengan bidang tersebut yang akan ditentukan. Jadi kalau dia nggak minat tuh dia mudah bosan gitu loh. Kalau dia mudah bosan, dia nggak akan mengerjain itu lagi. Oke. Faktor mempengaruhi munculnya minat itu adalah pada
kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Misalnya di dekat rumahnya ada lapangan olahraga, terus tetangganya Anton yang berumur 10 tahun suka main sepak bola, terus Anton ikutan, sementara dia nggak punya bakat kinestetik, bakat gerak, terus dia sebulan 2 bulan udah bosan karena itu bukan minatnya. Bila anak terus yang kemudian gini, saya akan membagikan, ya mungkin udah banyak yang tahu juga, udah banyak lihat video Dr. Aisyah Dahlan dan Bu dokter sering membahas tentang ini. Jadi ini otak ini dibagi dua, otak besar dan otak kecil, dan otak besar juga dibagi dua, kiri dan kanan. Masing-masing bagiannya itu dibagi 4 besar. Jadi di otak kiri ada bagian 4 besar, otak kanan ada bagian 4 besar. Bagian 4 besar itu apa aja? Lobus frontalis yang bagian depan ini fungsinya adalah ilmu pengetahuan tentang sosial, kebudayaan yang berupa ilmu lah, ceramah, pelajaran ilmu-ilmu masuk di frontalis ini. Jadi frontalis ini kita perlu isinya karena dia kosong kan, dia perlu diisi. Diisi tadi dengan cara orang tua mendidik, cara orang tua mendidik anak, pengetahuan, belajar, sekolah, ilmu, pokoknya berupa ilmu itu dia berupa di frontalis. Terus apa yang ada di frontalis ini? IQ, intelligence question. Jadi kalau orang bicara tentang IQ adalah yang ada di lobus frontalis ini, itu adalah sesuatu yang dipelajari. Terus yang berupa ilmu, nasihat, ya. Terus IQ yang membedakan orang yang memiliki bakat watak yang sama. IQ ini yang bisa membedakan orang, walaupun si A si B itu memiliki watak bakat yang sama, IQ-nya bisa berbeda. Kenapa? Karena lobus frontalis ini diisinya dengan beda macam. Mungkin dia baru isi 50%, 60% gitu loh. Kalau semakin banyak diisi, dia semakin banyak pengetahuannya, jadi bakat dan wataknya semakin berkembang, semakin terasah. Nah, tes bakat ini tujuannya untuk menentukan bakat yang paling dominan. Bakat bekerja dengan otak frontalis, otak depan. Itu adalah ini lobus frontalis, ya adalah tempat berisinya ilmu pengetahuan, sejarah, tempat berpikir, nasihat, ceramah, pokoknya yang berupa ilmu yang diisi gitu loh di depan. Terus yang di tengah dekat ubun-ubun ini adalah lobus parietalis. Lobus parietalis ini tempatnya watak dan bakat. Watak dan bakat ini sudah ada, makanya dibilang watak bawaan, bakat bawaan itu udah ada sejak dalam kandungan. Dan ini tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Yang ada hanyalah diukir, dipoles, semakin ditonjolkan kelebihannya dan kekurangannya semakin ditutupin, diminimalis. Yang ketiga adalah lobus temporalis yang di atas kuping ini. Lobus temporalis di atas kuping ini program pendengaran, atau biasa juga dikenal dengan spiritual question atau God spot. Jadi kalau orang bilang spiritual question nih di lobus temporalis ini, belajar agama segala macam ya, ini proses pendengaran. Jadi proses pendengaran itu orang tua ngomong baik masuk nih ke lobus frontalis, yang berupa pendengaran dia masuk nih, tersimpan di lobus frontalis ini. Yang keempat adalah di belakang lobus occipitalis, itu program-program gerakan. Udah mengerti ya Ibu? Kenapa saya bilang ini? Nanti karena semuanya akan berhubungan. Terus di bagian ubun-ubun masuk ke dalam lagi, di tengah itu ada namanya sistem limbik atau sistem emosi atau otak mamalia. Kenapa otak mamalia? Karena mamalia juga mempunyai otak tersebut. Jadi nama otak mamalia ada otak hewan atau otak binatang. Jadi perlunya kita mengendalikan sistem limbik, sistem emosi ini untuk mencegah sikap kita, perbuatan kita jangan sampai dikendalikan oleh otak mamalia tadi, jadi bertindak seperti binatang, seperti itulah ya. Sudah ini bahasnya. Kemudian saya akan masuk bakat itu apa aja. Bakat itu 9 bagian, baru-baru ini yang ke-9 ditemukan, yang sebelumnya 8 apa aja ya. Yang pertama adalah linguistik atau bahasa. Linguistik atau bahasa, orang ini dia sangat cakap berbahasa, sangat pintar berkomunikasi, pendengar yang baik. Terus dia kalau bicara ini mudah menyambungkan kata per kata. Kalau ada anak ibu atau ibu seperti itu berarti dia bakatnya linguistik.
Kemudian adalah logika matematika. Logika matematika ini banyak kita tahu ya, dia udah pasti pintar di bidang matematika, fisika dan kimia yang bidang hitung-hitungan. Dia juga pintar tentang komputer. Terus dia pintar di bidang analisis juga nih matematika. Kemudian ada intrapersonal. Intrapersonal ini orangnya lebih pendiam, merenung gitu. Jadi dia biasanya orang yang memiliki bakat intrapersonal ini adalah dia penulis buku, penulis novel, penulis lagu. Dia yang suka menyendiri. Kemudian interpersonal. Intrapersonal ini adalah orang yang sering dicurhatin teman-temannya tempat curhat. Dia mendengar aja gitu, dia nggak curhat, tapi dia sering jadi tempat curhat teman-temannya. Dia menjadi pendengar, dia menjadi pemikir, terus pendengar, pemikir, perenung. Itu yang intrapersonal ya. Makanya pekerjaannya dia tuh kebanyakan penulis buku, novel, bisa juga penulis lagu, lebih suka menyendiri gitu orangnya intrapersonal. Yang keempat adalah interpersonal. Interpersonal ini adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Interpersonal. Yang kelima adalah musikalis. Musikalis itu bisa juga penyanyi, pembuat lagu, komposer gitu ya. Yang musikalis ini yang bakatnya adalah mempunyai kemampuan khusus, dia bidang musik aja udah bisa bekerja. Kalau bakat-bakat yang lain kan perlu penunjang nih, misalnya bahasa apa nih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia harus diperdalam lagi. Kalau matematika juga nih, guru matematika dia harus punya kemampuan interpersonal, jadi dia harus combine dengan bakat-bakat yang lain. Yang keenam adalah visual spasial. Visual spasial ini adalah senang melihat benda, pandai mengatur ruang, suka menata ruangan, melukis, desainer. Jadi dia biasanya pelukis, desainer, pilot, karena dia harus bisa mecawan ya. Ini nih kalau anak ibu yang suka nih, atau ibu sendiri suka sering mengubah ruangan kamar tidur, itu suka menata ruangan gitu, ganti-ganti setiap minggu atau setiap bulan gitu. Kan ada orang yang bertahun-tahun gak mau ganti ya, termasuk saya. Berarti dia adalah visual spasial ya. Yang ketujuh adalah bakatnya kinestetik atau bergerak, olahraga, jalan-jalan, bekerja gitu. Pokoknya lebih banyak bergerak. Jadi kalau dia punya bakat kinestetik terus dia tidak ditunjang seperti ini, orang tuanya tidak tahu bahwa dia tidak punya bakat, bahwa dia punya bakat kinestetik, tidak dimasukkan ke tempat olahraga, atau di rumahnya tidak ada lapangan olahraga gitu. Jadi bakatnya itu terpendam gitu. Yang harusnya dia bisa olahraga sepak bola, bulu tangkis, yang harusnya bisa dia berkarir di bidang olahraga, tidak teraktualisasi tadi. Kenapa? Karena dia tersembunyi, tidak dilatih, tidak dikembangkan, tidak digali. Makanya saya bilang ini bakat ini penting banget, karena itu untuk menunjang karir, menjadi kesuksesan karir kita. Kalau karir sesuai dengan bakat, dia bakalan sukses. Yang kedelapan adalah nih, kinestetik ini selain olahragawan, bisa juga dia penari nih, dancer, bisa juga guru olahraga. Terus 8 nih, naturalis. Naturalis ini dia lebih suka binatang, memasak, tumbuh-tumbuhan. 3 ya, naturalis, binatang, memasak, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau salah satu aja tuh mungkin naturalisnya nomor 3 gitu. Dia suka memasak aja, tumbuh-tumbuhan enggak, suka binatang aja, tumbuh-tumbuhan enggak gitu loh. Terus naturalis ini kalau dari anak-anak bisa ketahuan nih, misalnya anak-anak di rumah atau di mana gitu, dia suka ngejar-ngejar kucing. Itu udah kelihatan tuh naturalisnya, suka sama hewan. Terus dia suka nanam-nanam, atau dari kecil anak-anak tuh sudah suka masak-masak, main masak-masakan, atau melihat ibunya masak, atau membantu ibunya masak. Itu udah kelihatan tuh dia naturalisnya ya, bahwa dia itu naturalis. Yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensi atau kecerdasan spiritual, adalah kemampuan untuk berpikir kosmik atau hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan alam semesta atau ilmu vibrasi. Dan ini lebih baru dibandingkan ke 8 watak yang lain.
Terus yang kemudian saya mau mengatakan dari 8 watak ini 1 sampai 8 itu setiap orang memilikinya. Ingat ya, setiap orang memilikinya. Watak dominan seseorang itu yang harus dikembangkan untuk menunjang karirnya, hobinya, passionnya, minatnya adalah 1 sampai 5. Minimal 1 sampai 4, maksimal 1 sampai 5. Jadi yang 1 sampai 4 ini harus didorong, harus dieksplor habis-habisan. Caranya gimana? Ya caranya ketahuin tadi wataknya apa aja. Bisa ikut tes watak, bisa ikut tes di psikolog gitu ya untuk menentukan watak. Atau bisa juga lihat video Ibu Aisyah. Beliau ini mengeluarkan kuesioner untuk mengenali watak. Bisa langsung ke sana nantinya, bisa ketahuan wataknya apa aja. Itu secara umum. Kalau lebih detailnya bisa menemui psikolog. Terus yang aku bilang tadi ya, watak yang harus dikembangkan, yang lebih baik dikembangkan adalah peringkat 1 sampai 4. Ke 8-8-nya ada, tapi 1 sampai 4 harus dikembangkan. Misalnya gini nih, watak pertamanya adalah linguistik. Linguistik itu kan bahasa, dia bahkan anak ini mudah bicara, mudah merangkai kata-kata, mudah menyambung kata-kata, dia pendengar yang baik, itu linguistik. Terus kemudian ibunya nggak tahu nih dia bawa linguistik. Ternyata ya misalkan di bakat anak tuh posisi 8-nya adalah naturalis, binatang, masak-masak, tumbuhan. Sementara ibunya suka nih memasak-masak. Ibunya memaksa anaknya untuk bisa memasak. Mungkin ibunya gini, modal untuk menikah, modal kamu punya restoran, kamu bisa jadi chef, memasukkan anaknya ke sekolah memasak, sementara anaknya tidak punya, dia memiliki bakat memasak tuh peringkat ke-8. Walaupun dilatih habis-habisan, karena nggak maksimal juga hasilnya. Kenapa? Karena di lobus parealis tadi kan ada 8 watak. Terus dia mempunyai komposisi kadarnya masing-masing, kadar neuronnya masing-masing, jumlah neuron masing-masing dari peringkat 1 sampai peringkat 8. Peringkat 1 bakat tersebut dominan itu udah pasti banyak jumlah neuronnya daripada peringkat 8. Peringkat 2 lebih banyak dari 8, 3 lebih banyak di 8. Kalau yang 8 ini di-upgrade, sementara 1 sampai 4 nggak di-upgrade, dia akan berkembang tapi lambat dan tidak maksimal. Ngerti kan maksud saya? Yang lebih baik adalah bakat yang 1, 2, 3, 4 ini diketahui, habis itu di-upgrade, semakin dikembangkan, semakin dilatih, diikutkan kursus les gitu, dia bakal lebih muncul. Jadi penting banget ini mengetahui bakat anak-anak, bahkan bakat ibu juga ya. Jadi untuk menunjang karirnya ibu-ibu. Saya setelah mendengar cerita Ibu Aisyah tentang bakat ini, harusnya dari kecil saya udah tahu bakat dia. Saya bakatnya itu lebih ke naturalis. Kenapa? Saya suka masak. Atau satu lagi gini nih, kalau orang punya anaknya atau ibunya, setiap orang yang punya bakat dominan yang pertama ya, dia dengan melihat aja dia bisa loh. Misalnya dia punya bakat dominannya musik, udah ada nih neuronnya, sel saraf di musik tuh udah banyak banget. Bakat dominan pertama itu musik. Dia udah ada bekal nih ilmunya di musik itu, cuman dia cuma belajar aja nih alat musiknya apa, not balotnya apa. Sekali diajarin tuh dia bakalan paham, mengerti. Tapi kalau orang musiknya peringkat ke-8, dia perlu les, perlu latihan bertahap-tahap, dan itu juga nggak maksimal. Sedangkan ini nih ceritanya anak Bu Aisyah ya, yang anaknya yang kedua itu dia musiknya itu peringkat ke-3, sementara anaknya yang pertama yang kedua ini kan Mas Prio ini musiknya ini bakatnya yang ketiga, sedangkan kakaknya Mas Lanang musik itu bakatnya yang pertama. Jadi Mas Lanang ini dengar lagu, melihat lagu, lirik lagu tuh dia udah bisa nih mengaplikasikan pakai gitar. Tapi kalau Mas Prio ini dia harus les dulu, padahal dia bakatnya nomor 3 loh, harus les dulu, harus latihan dulu. Dia aja dulu kan pas ibunya bilang udah tes bakatnya, Prio kamu harus les dulu ya, kamu gak bisa sama kayak Mas Lanang. Kenapa? Mas Lanang itu bakatnya pertama, kamu harus lebih giat lagi. Terus dia agak kesal, gak marah gitu, dibilang ini, ibu semua orang tuh bisa loh sukses, bisa berhasil, gak boleh dikotak-kotakan walaupun bakatnya nomor berapa. Itulah katanya Mas Prio. Ternyata pada akhirnya dia juga paham atau mengerti, dia seberapa besar pun belajar musiknya nggak bakalan bisa sefasih kakaknya, karena peringkatnya udah beda, peringkat bakatnya dominan tuh beda. Kalau si Mas Prio ini yang bakatnya yang pertama adalah kinestetik, gerak, olahraga, jadi dia sangat senang olahraga. Kalau si Mas Lana enggak.
Mengerti kan teman-teman ya, ibu-ibu. Jadi yang perlu diekspor itu adalah bakatnya 1 sampai 4. Untuk mengetahui bakat bisa langsung ke channel Mbak Isah, ada kuesioner yang harus dijawab gitu, atau hubungi psikolog. Terus semuanya 1 sampai 8 itu ada, tapi yang maksimal itu 1 sampai 4 aja. Kalau maksakan bakatnya nomor 8 gitu, sel neuron itu tuh lebih dikit dibandingkan pertama. Jadi walaupun maksimal itu segala macamnya, hasilnya tetap nggak maksimal. Ngerti ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu, teman-teman, untuk anaknya, untuk diri sendiri. Ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.